Ibu itu baru kehilangan anaknya karena keguguran. Mereka mendatangi sebuah gereja. Di sanalah awal pertama mereka bertemu dengan si kembar Tin dan Tina. Suami istri itu pun mengadopsi Tin dan Tina dan membawanya pulang ke rumah. Awalnya mereka baik-baik saja, bergembira dan semua terlihat normal. Sampai pada suatu hari, Tin dan Tina melakukan sebuah permainan yang berbahaya. Ibu itu pun terkejut. Ibu itu menganggap hal seperti itu biasa dilakukan anak-anak lainnya. Saat Tin dan Tina meminta maaf, anjing ibunya terus menggonggong dan menggigit tangan ibunya. Tin dan Tina diam-diam memberi obat tidur ke makanan anjingnya dan berniat mensucikan jiwanya dengan menusuk anjing itu. Ibunya pun terkejut saat terbangun. Tin dan Tina sudah di hadapannya dengan berlumuran darah. Suami dan istri itu pun terkejut melihat keadaan anjingnya. Tin dan Tina merasa bersalah dan menghukum diri mereka sendiri. Ibunya merasa lemah, rupanya ibunya sedang mengandung. Tin dan Tina dibully di sekolahnya. Diam-diam Tin dan Tina membalas temannya hingga koma. Ibunya mulai curiga dan menceritakannya dengan suaminya, namun suaminya tak percaya. Pagi harinya ibu itu tak sadar kalau rambutnya sudah banyak yang rontok. Ibu itu pun mencurigai itu perbuatan Tin dan Tina. Ibu itu mendapat kabar anak yang membuli si kembar telah meninggal. Ia meminta agar suaminya tetap tinggal karena merasa takut bersama si kembar. Dan benar saja, di pagi harinya ibu itu terbangun dengan tangan sudah terikat. Si kembar berniat memberikan susu yang sudah diberi obat serangga. Ibu itu pun berusaha menolak dan menutup mulutnya. Namun tak berhenti di situ saja. Si kembar malah berniat menggunakan suntikan agar susu dapat masuk ke adik, pikirnya. Ibu itu pun meronta, berusaha agar ikatannya terlepas. Ibu itu berusaha melindungi diri, namun tiba-tiba suaminya sudah berada di sana. Dan seketika itu juga air ketuban ibu itu pun pecah. Tepat hari itu ibu itu pun melahirkan putranya. Hari pun berlalu, ibu itu beraktivitas sambil menjaga bayinya, sementara suaminya menonton TV dan si kembar berenang. Ibu itu akan memasak dan berniat mengambil telur. Disitulah si kembar mulai beraksi. Mereka berencana untuk membaptis adiknya sendiri di kolam renang. Tina menggendong adik bayinya tanpa diketahui ayahnya. Sementara ibunya masih sibuk nih mengambil telur. Mereka telah bersiap di kolam renang akan menenggelamkan adik bayinya. Bayinya pun ditenggelamkan di kolam. Beberapa detik kemudian ibunya baru sadar ada yang aneh. Langsung menghampiri si kembar dan menolong bayinya dengan cepat. Ayahnya yang baru sadar langsung menghukum si kembar dan akhirnya mereka mengembalikan si kembar kembali ke gereja. Keluarga itu pun hidup normal seperti biasanya, begitupun si kembar di gereja. Suatu malam, suami dan istri itu sedikit bertengkar. Kebetulan di luar hujan deras disertai petir. Tiba-tiba lampu pun padam. Ibu itu berusaha agar listriknya kembali menyala, namun usahanya gagal. Ia malah menemukan suaminya terbakar di lantai atas. Ibu itu pun panik dan berusaha menolong, namun api dalam tubuh suaminya semakin membesar dan membakar sebagian ruangan di rumahnya. Ibu itu pun panik dan histeris. Ibu itu pun berniat menyelamatkan bayinya, namun bayinya tiba-tiba menghilang. Ibu itu mencari bayinya dan mencoba meminta pertolongan, dan tiba-tiba terdengar suara tangisan bayinya. Ibu itu pun segera mencari dan berhasil menemukan bayinya. Bersama bayinya, ibu itu berusaha keluar dari rumah,
Namun sayangnya secara tiba-tiba ibu itu jatuh pingsan. Beberapa saat kemudian ibu itu terbangun di rumah sakit. Suaminya telah meninggal dan bayinya selamat. Ia mengadakan pemakaman untuk suaminya dan kembali bersama dengan si kembar. Cerita pun berakhir.